I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Putri Seri Ramadhani dengan NIM 220301500091 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dengan Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada bab 4, yaitu olahraga kesehatan. Sehat dan kesehatan. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan. Nikmat makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang dan terganggunya kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat sehat karunia Allah ini dengan senantiasa memelihara dan bahkan meningkatkannya. Namun orang-orang sering lupa bersyukur manakala ia sedang sehat dan baru akan menyadari betapa nikmatnya sehat setelah ia menjadi sakit. Pemeliharaan dan peningkatan derajat sehat merupakan bagian dari upaya pencegahan yang terdiri dari upaya pencegahan kepada faktor lingkungan dan upaya pencegahan langsung kepada faktor manusianya. Olahraga merupakan bagian dari upaya pencegahan langsung terhadap faktor manusia yang merupakan upaya pemeliharaan dan pencegahan yang terpenting, termurah dan paling fungsional. Dalam hubungan nikmatnya sehat, maka semua orang tentu ingin tetap sehat, bahkan ingin meningkatkan derajat kesehatannya. Sayangnya tidak semua orang merasa perlu melakukan olahraga walaupun ia juga tahu akan ungkapan bahwa olahraga menyehatkan. Pada hakikatnya semua lembaga pemerintah maupun swasta yang membina maupun yang menggunakan sumber daya manusia yang bergerak di bidang apapun, sadar maupun tidak, dalam setiap kegiatannya selalu terkandung tujuan memelihara atau membina mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia itu tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas mereka untuk menuju kesejahteraan paripurna. Sejahtera sehat paripurna adalah sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial sesuai dengan konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang mengemukakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan. Pencapaian sejahtera paripurna ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing. Yang kedua itu olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang bukan saja sehat dikala dia diam atau sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam berkehidupannya sehari-hari, atau sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan atau mengatasi keadaan gawat darurat. Berbeda dengan olahraga prestasi yang menuntut kemampuan organ-organ tubuh secara maksimal, olahraga kesehatan justru melatih dan memelihara organ-organ tubuh untuk dapat tetap berfungsi normal dalam keadaan gerak atau sehat dinamis, yang dengan demikian pasti normal pula dalam keadaan istirahat atau sehat statis. Bentuk olahraga yang memenuhi kriteria olahraga kesehatan yang dapat disajikan di lembaga-lembaga pembinaan mutu sumber daya manusia adalah misalnya senam aerobik, pencak silat, karate yang kesemuanya dapat disajikan secara massal. Di samping itu tentu saja jalan cepat dan lari lambat atau jogging. Tetapi yang terbaik ialah 3 yang pertama, oleh karena itu dapat menjangkau seluruh sendi dan otot-otot tubuh. Di samping juga merangsang otak untuk berpikir, khususnya senam aerobik, karena peserta senam aerobik harus memperhatikan dan segala menirukan gerak instruktur yang selalu berubah tanpa pola, sehingga gerakan-gerakannya tidak dapat dihafalkan. Bila peserta sudah hafal, maka rangsangan terhadap proses berpikir menjadi berkurang. Selanjutnya, ciri olahraga kesehatan. Pesantai adalah orang yang tidak melakukan olahraga sehingga cenderung kekurangan gerak. Sebaliknya, pelaku olahraga berat melakukan olahraga lebih dari keperluannya untuk memelihara kesehatan.
Demikianlah maka pelaku olahraga kesehatan adalah orang yang tidak kekurangan gerak tetapi bukan pula pelaku olahraga berat. Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan sehat adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasanya dilakukan untuk keperluan pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai dosis olahraganya masing-masing. Dalam hal olahraga kesehatan dilakukan secara berkedok atau massal, berkelompok atau massal yang dipimpin seorang instruktur atau guru olahraga, maka setiap peserta harus berusaha mengikutinya sebaik mungkin namun sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ciri olahraga kesehatan secara teknis fisiologis adalah yang pertama itu gerakannya mudah sehingga dapat diikuti oleh orang kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya bersifat massal. Yang kedua yaitu intensitas submaksimal dan homogen atau faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. Yang ketiga terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat atau secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot serta dapat dirangkai untuk menjadi gerakan yang kontinu atau tanpa henti. Adanya satuan gerakan merupakan faktor penting untuk dapat mengatur dosis dan intensitas olahraga kesehatan secara bertahap. Yang keempat yaitu bebas stres. Yang kelima diselenggarakan 3-5 kali seminggu, minimal 2 kali per minggu. Yang keenam yaitu dapat mencapai intensitas antara 65-80% denyut nadi maksimal sesuai umur dan 220 umur dalam tahun. Bila seseorang melakukan olahraga untuk tujuan kesehatan tetapi ia menjadi sakit karenanya, maka dapat dipastikan bahwa ia telah salah dalam melaksanakan olahraga kesehatannya. Pelatihan olahraga atau kesehatan harus selalu dilakukan secara bertahap karena pentahapan adalah prosedur keamanan. Sebaliknya kalau orang yang melakukan olahraga untuk tujuan prestasi, adanya ancaman kematian pun harus dapat dipahami karena prestasi itu demi kehormatan bangsa dan negara. Itulah falsafah dasar bagi olahraga kesehatan dan olahraga prestasi. Selanjutnya latihan otot pada olahraga kesehatan. Dalam olahraga kesehatan tujuan utama latihan otot adalah untuk mencegah atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis dan agar otot dan tulang dapat memenuhi tuntutan tugas kemandirian dalam berkehidupan biopsikososiologik masing-masing individu. Sejak pertengahan sekitar usia 30 tahun, massa tulang berkurang atau osteoporosis 1% tiap tahun. Dan pada wanita, menopause meningkatkan menjadi 4% per tahun selama 5 tahun pertama kemudian melambat. Popper pada tahun 1994 mengatakan bahwa rata-rata orang mengalami masa ketidakberdayaan 10 tahun sebelum akhirnya meninggal. Dan bagian terbesar ketidakberdayaan fisik ini dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalkan melalui program latihan olahraga kesehatan yang harus juga meliputi latihan otot untuk mencegah atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis. Jadi latihan otot di sini adalah dalam rangka mencapai sasaran 2 olahraga kesehatan. Pencegahan atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis adalah dengan latihan yang teratur dengan menggunakan beban atau weight bearing training. Misalnya senam dengan menggunakan beban. Untuk pembebanan dapat digunakan benda-benda murah yang mudah didapat, misalnya sebotol air minum kemasan 600 ml yang berarti pembebanan sebesar 600 gram. Kekuatan penting untuk pemeliharaan dan peningkatan kemampuan gerak dasar yang menjadi dasar bagi kemandirian dalam kehidupan biopsikososiologik yang harusnya dimiliki para lansia. Selanjutnya sasaran olahraga kesehatan pada umumnya dan khususnya bagi lansia adalah yang pertama memelihara untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian gerak atau sehat dinamis untuk memelihara dan meningkatkan kemandirian dalam kehidupan biopsikososiologiknya. Yang kedua, mencegah atau menghambat perjalanan, meringankan gejala-gejala penyakit non-infeksi dan bahkan dapat menyembuhkan penyakit non-infeksi.
termasuk menyembuhkan penyakit kelemahan fisik. Yang ketiga yaitu mengendalikan berat badan bersamaan dengan pengaturan diet. Yang keempat, meningkatkan semangat dan kualitas hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.